Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu semua? Perkenalkan, saya Ibu Leli Purwandari. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran daring hari ini dan sehat selalu. Baiklah anak-anak, melanjutkan materi IPA yang kemarin yang telah disampaikan oleh Ibu Yohana tentang gerak pada makhluk hidup, konsep biologi. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi tentang gerak pada benda, tentang konsep fisika. Sebelum Ibu menyampaikan materi gerak benda, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, mendeskripsikan konsep gerak pada benda. Yang kedua, menganalisis gerak berdasarkan titik acuan dan lintasannya. Ketiga, menganalisis perbedaan antara jarak dan perpindahan. Keempat, menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kemudian yang kelima, menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumusan gerak lurus beraturan. Serta yang terakhir, menghitung jarak tumbuh hewan yang berlari dengan kecepatan dan waktu tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak pada benda. Bagaimana sih konsep gerak dalam fisika? Pada materi biologi, gerak akar pada tumbuhan yang mencari sumber air di sekitar dikatakan sebagai benda bergerak. Tetapi di dalam fisika, konsep tersebut belum dikatakan sebagai gerak. Kenapa? Karena dalam fisika, benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Di sini, titik acuan terdiri dari dua, yaitu ada titik acuan awal dan ada titik acuan akhir. Misalnya, buah jatuh dari pohon. Nah, di sini dikatakan bahwa buah mengalami perubahan posisi dari titik acuan awal ke titik acuan akhir. Contoh yang kedua, Budi berjalan dari rumah menuju ke sekolah. Artinya, Budi sudah mengalami perpindahan dari titik acuan awal yaitu rumah, kemudian titik acuan akhir adalah sekolah. Nah, kemudian bagaimana sih benda dikatakan tidak bergerak? Jika benda tidak mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan atau boleh dikatakan posisi tetap, walaupun benda bergerak bolak-balik. Misalnya, Budi berjalan dari rumah menuju ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Artinya, di sini Budi bergerak dari titik acuan awal rumah dan kembali lagi ke posisi awal di rumah, sehingga Budi dikatakan tidak bergerak. Berdasarkan titik acuan, gerak dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yaitu gerak semu atau biasa disebut sebagai gerak tidak nyata. Adalah gerak yang sebenarnya diam, tapi nampak seolah-olah bergerak karena dilihat dari titik acuan yang bergerak. Misalnya, gerak semu matahari mengelilingi bumi, karena sebenarnya yang berputar mengelilingi matahari adalah bumi. Contoh yang kedua, gerak rumah dan benda-benda di tepi jalan dilihat dari dalam mobil yang sedang melaju kencang. Gerak yang kedua yaitu gerak relatif atau gerak berdasarkan dari titik acuan mana kita melihatnya. Jadi, benda dapat dikatakan bergerak, tetapi juga dapat dikatakan tidak bergerak. Selain itu, benda dapat melakukan satu macam gerak dan juga dapat melakukan beberapa macam gerak sekaligus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gerak berdasarkan lintasannya. Berdasarkan lintasannya, gerak dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu gerak lurus. Adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Contohnya, kelereng yang meluncur pada bidang miring, buah jatuh dari pohon, atau ketika kalian mengendarai sepeda pada lintasan lurus. Kemudian yang kedua ada gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Contohnya, gerak roda yang sedang berputar.
Dan yang terakhir, ada gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya membentuk sudut 0 sampai 90 derajat berupa garis lengkung. Nah, ini biasanya benda ini dilempar membentuk sudut di udara. Contohnya gerak bola basket yang dilempar ke dalam ring, atau peluru yang ditembakkan ke udara, atau bisa juga yang biasa kalian kenal pada permainan sepak bola, yaitu ada tendangan pisang. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan materi kita tentang perbedaan antara jarak dan perpindahan. Apa sih jarak dan perpindahan itu? Baiklah, kita akan bahas satu-satu. Jadi, jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh sebuah benda, termasuk besaran skalar karena memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Sebagai ilustrasi, silakan kalian perhatikan gambar di samping. Sebuah benda bergerak dari titik A sebagai titik acuan awal menuju ke B, kemudian dilanjutkan menuju ke titik C sebagai titik acuan akhir. Nah, karena jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh, maka jarak benda adalah dari titik A, B, kemudian C. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda dilihat dari titik acuan awal ke titik acuan akhir, termasuk besaran vektor karena dia memiliki nilai dan arah. Nah, tolong ilustrasinya kembali kalian perhatikan di gambar samping. Tadi sebuah benda bergerak dari titik acuan awal A, kemudian ke B, dan berakhir di titik acuan akhir C. Nah, selesai. Mau dijalankan kah? Loh, iya sudah dikasih anu, tapi kan harus nunggu sampai selesai. Ya, ya. Terus siapa ini sudah? Iya, pause aja. Pause. Sini nanti salah-salah. Berarti buka di slide video lagi. Diulang lagi nggak rekamannya? Nggak usah. Masih. Pause kan? Nih. Besaran yang selanjutnya kita bahas adalah kelajuan dan kecepatan. Keduanya memiliki simbol yang sama, yaitu V. Bedanya,
kelajuan itu termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Contoh alat yang menunjukkan besaran kelajuan adalah speedometer pada kendaraan. Nah, kelajuan ini kita rumuskan sebagai berikut. Kelajuan adalah jarak per selang waktu. Kalau kita simbolkan, kelajuan itu disimbolkan V. Jarak itu S dan selang waktu adalah T. Nah, jika kita merasa sulit untuk menghafalkan, ada trik yang lebih mudah, yaitu rumus JKW. Kita gunakan bantuan segitiga. Nah, garis yang mendatar ini maknanya dibagi. Sedangkan garis vertikal itu maknanya dikali. Jadi ketika kita mencari jarak adalah kelajuan dikali waktu. Jika kita mencari waktu adalah jarak dibagi kelajuan. Lebih mudah kan? Nah, bedanya kalau kecepatan itu termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Contoh alat yang menunjukkan besaran kecepatan adalah GPS pada mobil. Jadi selain besarnya kecepatan juga ada arahnya. Nah, kecepatan ini dirumuskan perpindahan per selang waktu. Nah, jika kita simbolkan, kecepatan itu simbolnya juga V. Perpindahan itu delta S dan selang waktu adalah T. Nah, selanjutnya konversi satuan kelajuan atau kecepatan. Kita tahu bahwa satuan internasional dari kelajuan dan kecepatan itu adalah meter per sekon. Tetapi ada kalanya dituliskan kelajuannya 36 km per jam, sehingga kita harus menjadikannya ke satuan internasional. Caranya adalah sebagai berikut. Nah, 36 km kita jadikan meter, yaitu 36.000 meter. 1 jam kita jadikan detik, yaitu 3.600 detik. Nah, kita bisa sederhanakan, jadilah hasilnya 10 meter per sekon. Jadi 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per sekon. Nah, ini yang penting. Kelajuan dan kecepatan itu memiliki definisi konsep yang berbeda, seperti yang kita bahas tadi. Namun, pada gerak lurus beraturan, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai, simbol, serta satuan yang sama. Nah, contoh soalnya seperti ini. Seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak sebesar 5 meter dalam waktu 2,5 sekon. Berdasarkan informasi tersebut, kelajuan anak bersepeda adalah, kita gunakan rumus dari kelajuan. Kita masukkan nilainya, S-nya 5 dan T-nya 2,5. Sehingga diperoleh kelajuannya adalah 2 meter per sekon. Jika suatu saat kalian mengerjakan dan tidak hafal rumusnya, kita bisa menggunakan bantuan segitiga yang tadi. Jadi mencari kelajuan itu adalah jarak per waktu. Jaraknya 5 meter dan waktunya adalah 2,5 sekon. Hasilnya sama, yaitu 2 meter per sekon. Silahkan teman-teman pilih mana yang lebih mudah. Nah, besaran selanjutnya adalah besaran percepatan. Jika kita menggunakan bahasa Inggris, maka percepatan itu adalah acceleration. Nah, benda bergerak dipercepat itu jika besar kecepatan benda bertambah. Contohnya saat kita menuruni jalan yang turun. Sedangkan benda bergerak diperlambat itu jika besar kecepatan benda berkurang. Contohnya saat kita mengerem sepeda.
Nah, adanya dipercepat dan diperlambat inilah muncul besaran percepatan, yaitu percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan per satuan waktu. Secara matematis, percepatan dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T. Keterangannya adalah sebagai berikut. A itu berasal dari kata acceleration, artinya percepatan. Satuan SI-nya meter per sekon kuadrat. Delta V merupakan perubahan kecepatan, sedangkan delta T itu merupakan perubahan waktu. Nah, ini bisa kita jabarkan seperti berikut. Jadi delta V bisa kita jabarkan seperti ini. Dengan Vt itu adalah kecepatan akhir. V0 itu adalah kecepatan awal. T pada T tertentu itu adalah waktu yang akhir. Sedangkan T0 itu adalah waktu awal. Nah, kita kapan menggunakan persamaan yang atas atau yang bawah bergantung pada soal yang ditanyakan. Jadi nanti kalau muncul nilai A-nya positif, itu menunjukkan gerak bendanya dipercepat. Jika nilai A-nya negatif, menunjukkan gerak benda yang diperlambat. Contoh soalnya adalah sebuah mobil mula-mula diam. Nah, berarti T awalnya kita gunakan 0. Bergerak dipercepat beraturan sehingga kecepatannya menjadi 72 km per jam. Setelah bergerak selama 30 sekon. Jadi T akhirnya 30 sekon. Percepatan yang dialami mobil tersebut adalah, nah, kita ubah dulu Vt-nya ke dalam satuan internasional, yaitu ke dalam satuan meter per sekon. 72 km sama dengan 72.000 meter. 1 jam sama dengan 3.600 sekon. Sehingga jawabannya adalah 20 meter per sekon. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan percepatan. Nilai Vt yang kita gunakan adalah nilai Vt yang sudah diubah ke dalam satuan internasional, yaitu 20 meter per sekon. Nah, Tt-nya adalah 30 sekon, sehingga kita peroleh nilai A-nya adalah 20 per 30 meter per sekon kuadrat. Nah, ini dapat kita sederhanakan menjadi 2 per 3 meter per sekon kuadrat. Kalau kita tuliskan secara desimal, maka menjadi 0,67 meter per sekon kuadrat. Mudah kan? Nah, ini tadi besaran-besaran yang ada pada gerak benda.